David Beckham tengah disorot lantaran kesediaannya menerima pinangan Qatar menjadi ambasador gelaran Piala Dunia 2022 di negara tersebut. Kabarnya Beckham menerima 150 juta pound sterling atau hampir 3 triliun rupiah dari Qatar untuk tugas ambasadorial tersebut. Persoalannya, Qatar di mata dunia memiliki catatan hak asasi manusia atau HAM yang buruk terutama kepada kalangan perempuan dan kelompok gay selama ini. Sementara Beckham adalah ambasador UNICEF yang mestinya aktif mengampanyekan isu HAM. Nggak ayal sikap Beckham ini pun menuai banyak sorotan dari para aktivis HAM dunia. Nggak sedikit yang membandingkannya dengan tokoh sepak bola lain seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dua superstar tersebut dilaporkan menolak tawaran 6 juta euro per tahun untuk menjadi bagian dari kampanye pariwisata di Arab Saudi. Penolakan Ronaldo dan Messi juga nggak lepas dari rangkaian catatan HAM yang buruk di Arab Saudi selama ini. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sebagaimana Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, David Beckham yang jauh lebih senior selama ini memang dikenal dengan berbagai aktivitas kemanusiaan di luar kegiatannya dalam sepak bola. Dan di luar aktivitas sepak bola, David Beckham kerap aktif di bidang kemanusiaan, termasuk salah satunya sebagai ambasador UNICEF. Beckham selama ini kerap terlihat mengampanyekan dukungan terhadap hak-hak perempuan dan kalangan LGBT+. Dan gak ayal kesepakatannya dengan Qatar, negara dengan catatan HAM yang buruk untuk menjadi ambasador Piala Dunia 2022 di negara tersebut menjadi sorotan dan perdebatan. Kesepakatan antara Beckham dan Qatar tersebut dianggap mencederai aktivitas kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh mantan bintang Manchester United tersebut. Qatar dilaporkan memiliki banyak catatan buruk soal HAM. Selain terhadap kalangan perempuan dan LGBT+, perlakuan Qatar terhadap para pekerja migran juga disebut nggak manusiawi. Seperti diketahui, dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun depan, Qatar melakukan pembangunan besar-besaran, terutama dalam fasilitas sepak bola sejak jauh-jauh hari. Dan mempercepat persiapan serta pembangunan tersebut, nggak sedikit pekerja migran didatangkan ke negara tersebut. Qatar mengklaim memiliki perhatian dan mengutamakan kondisi para pekerja dari proyek Piala Dunia tersebut. Namun demikian, sejumlah investigasi justru mendapati berbagai kasus kematian dari para pekerja migran proyek tersebut. Hasil investigasi itu pun menambah panjang daftar catatan HAM yang selama ini melekat di negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi. Dan sudah menjadi rahasia umum, olahraga pun dijadikan tameng dua negara tersebut untuk menutupi borok catatan HAM selama ini. Ragam event dan keterlibatan dalam olahraga kian diintenskan oleh Qatar dan Arab Saudi. Dalam sepak bola, contoh besarnya adalah pembelian Newcastle United oleh Public Investment Fund milik putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Arab Saudi juga menggelar Piala Super Spanyol dan Piala Super Italia, termasuk mengintervensi pelaksanaan Piala Dunia dari 4 tahun sekali menjadi tiap 2 tahun. Dalam hal Piala Dunia, penunjukan Qatar sebagai tuan rumah pada 2022 juga penuh kontroversi dan diwarnai praktik korupsi dalam tubuh FIFA. Pergerakan Arab Saudi dan Qatar dalam dunia persepak bolaan menandai masifnya praktik sports washing dari kedua negara tersebut untuk mengaburkan catatan HAM yang selama ini melekat dengannya. Sepak bola pun mendapat perhatian paling serius karena keberadaannya sebagai olahraga paling populer dan digemari di dunia. Maka nggak heran jika kemudian Arab Saudi sampai berupaya membeli wajah terpopuler di lapangan hijau saat ini. Gak lain dan gak bukan adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua pemain yang selama belasan tahun terus berada di level terbaik dan menyandang gelar sebagai greatest of all time di dunia sepak bola. Pada awal tahun ini dilaporkan bila Messi mendapat tawaran dari Arab Saudi untuk membintangi iklan pariwisata Visit Saudi dengan upah fantastis. Otoritas Arab Saudi dilaporkan bersedia membayar Messi 6 juta euro per tahun atau setara 98,90 miliar rupiah per tahun untuk proyek tersebut. Tugas Messi pun bisa dibilang gak sulit. Dia cukup tampil di iklan kampanye tersebut dan mengunjungi Arab Saudi. Namun demikian, Messi kemudian memilih menolak tawaran menggiurkan tersebut yang dikabarkan karena catatan HAM yang buruk dari Arab Saudi. Belakangan, Cristiano Ronaldo juga dilaporkan mendapat tawaran yang sama, namun dia ikut menolak karena alasan serupa. Dengan contoh kasus tersebut, sehingga sangat wajar jika langkah Beckham menyambut tawaran raksasa dari Qatar menjadi sangat disayangkan.